Masa pemerintahan Van den Bosch. Lahir 2 Februari 1780 Herwijgen, Belanda. Meninggal 28 Januari 1844 Denmark, Belanda. Kebangsaan Belanda, jabatan sebelumnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1830 sampai 1833. Graaf Johannes van den Bosch. Pelopor Kulturstelsel. Kulturstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditi ekspor yang memang sangat dibutuhkan pasar dunia seperti kopi, tebu, teh, tembakau, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Peraturan tanam paksa. 1. Setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. 2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada rakyat. 4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 5. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun di perkebunan pemerintah. 6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah atau jika bukan akibat kesalahan petani. 7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada desa. Kulturstelsel di Banyumas. Bencana kelaparan akibat tanam paksa ini, produksi beras dan berbagai bahan pangan semakin berkurang dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah tahun 1850. Berakhirnya Kulturstelsel. Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai menggencar. Akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Cirebon, Demak, Cirebon, gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintahan telah melakukan eksploitasi yang berlebih terhadap bumi putra Jawa. Buku Max Havelaar 1860 karya Douwe Dekker atau Multatuli, kaum humanis mengeluarkan beberapa karya sosial, diantaranya adalah buku terkenal dengan buku Max Havelaar. Karya Douwe Dekker yang menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda. Edward Douwe Dekker adalah seorang asisten residen di Lebak, Banten. Van Deventer dalam bukunya menghimbau kepada pemerintah Belanda agar memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahnya. Dasar pemikiran Van Deventer ini kemudian berkembang menjadi politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Borshoff ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, hingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi, perkebunan Belanda, dan imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi.
hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Penyimpangan politik etis. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Van Deventer tersebut baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut. Irigasi. Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditunjukkan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di kelas 2 kepada anak-anak pribumi. Migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan kepada daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya pemerintahan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak melarikan diri. Baik politik kultur sel-sel maupun politik etis, semua berjalan dan didasari untuk kepentingan Belanda. Dan kepentingan itu juga masih ditampangi kepentingan-kepentingan yang lain, yang tentunya masih saja ada yang menindas dan mendiskriminasi.